Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari kelas 5E dan teman saya Bang Odit dari kelas 7E dan teman saya selanjutnya yaitu Bang Yazid Al-Bustami. Di sini kita akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas. Apa sih itu kapasitas? Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan atau diproduksi oleh semua fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Di sini waktunya tertentu. Terus selanjutnya tiga perspektif tentang kapasitas. Kapasitas desain menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat, hanya untuk perawatan yang rutin. Sini desainnya cuma kita membutuhkan perawatan yang rutin dalam produknya. Terus yang kedua, kapasitas efektif menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Yang ketiga, kapasitas aktual menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produk. Dijelaskan gimana menunjukkan output yang nyata dari fasilitas produksi. Terus perencanaan dan perencanaan kapasitas dapat dilihat dari tiga horizon waktu yang berbeda. Yang pertama, kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan merupakan fungsi penambahan fasilitas yang peralatan yang memiliki lead time panjang. Yang kedua, kapasitas menengah. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3-18 bulan dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, jumlah shift dan lain-lain. Yang ketiga, kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3 bulan dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas, karyawan dan lain-lain. Untuk mengubah kapasitas ini sangatlah sulit sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Terus keputusan yang menyangkut kapasitas produksi harus pertimbangkan faktor-faktor ekonomis fasilitas produksi tersebut, termasuk di dalamnya efisiensi dan utilisasinya. Perkenalkan, saya Yazid Al-Bustami selaku pemateri kedua. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Keputusan-keputusan yang menyangkut kapasitas produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis fasilitas produksi tersebut, termasuk di dalamnya efisiensi dan utilisasinya. Utilitas dan efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Utilitas: output aktual dibagi kapasitas desain, sedangkan efisiensi output aktual dibagi kapasitas efektif. Kapasitas dan strategi: keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu,
Keputusan kapasitas harus dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Pertimbangan kapasitas. Keputusan kapasitas haruslah dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Investasi tidak dibuat sebagai pengeluaran tersendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana terpadu yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi menguntungkan. Pertimbangan strategi sebagai tambahan integrasi yang ketat antara strategi dan investasi. Terdapat 4 hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya peramalan demand yang akurat, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas, memenuhi level operasi optimum atau volume, dan dibuat untuk perubahan. 4 strategi yang harus dipertimbangkan ini antara lain: 1. Peramalan demand yang akurat. Peramalan yang akurat adalah puncak dari peramalan kapasitas tentang apapun produk barunya, prospeknya, dan life cycle produk yang sudah ada harus ditentukan. 2. Memahami peningkatan teknologi dan kapasitas. Jumlah alternatif pada saat awal mungkin besar, tetapi begitu volume produksi ditentukan, keputusan teknologi juga ditentukan oleh analisis biaya, sumber daya yang digunakan, kualitas dan kehandalan. Review seperti ini biasanya mengurangi alternatif teknologi yang ada menjadi lebih sedikit. 3. Menemukan level operasi optimum atau volume. Menentukan teknologi dan kapasitas seringkali menentukan ukuran optimal fasilitas. Kebanyakan bisnis memiliki ukuran optimal, paling tidak ditemukannya satu model bisnis baru. Kemudian yang keempat, dibuat untuk perubahan. Dalam dunia yang cepat berubah, perubahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, manajer operasi membuat fleksibilitas dalam peralatan dan fasilitas. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mengelola permintaan secara taktis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait untuk menyesuaikan kapasitas. Yang pertama, mengubah staf yang ada, menambah atau mengurangi jumlah karyawan. 2. Menyesuaikan peralatan dan proses meliputi pembelian mesin atau menyewakan peralatan yang ada. 3. Memperbaiki metode untuk meningkatkan produksi. 4. Mendesain ulang produk. 5. Menambah fleksibilitas proses untuk memenuhi preferensi produk untuk perubahan secara lebih baik. 6. Menutup pabrik. Perencanaan kapasitas. 2 tahap penentuan kapasitas. Tahap pertama, permintaan massal dapat diramalkan dengan metode tradisional. Tahap kedua, permintaan ini digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas serta meningkatkan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Analisis titik impas. Yang pertama, merupakan cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. 2. Tujuan analisis adalah untuk menentukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang, di mana biaya pendapatan. 3. Titik tersebut
disebut titik impas. Perusahaan harus berproses di atas tingkat ini untuk mencapai keuntungan. 4. Asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan pendapatan ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga dibentuk fungsi linear. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.